Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai pada pasal terakhir kitab Bilangan. Perjalanan panjang Israel di padang gurun hampir selesai. Setelah berbagai peristiwa besar, pemberontakan, hukuman, peperangan, pemulihan, dan pembentukan iman. Kitab ini ditutup bukan dengan kisah peperangan besar, tetapi dengan persoalan warisan keluarga. Sekilas Bilangan pasal 36 tampak seperti masalah administratif. Para kepala keluarga dari keturunan Manasye datang kepada Musa untuk membicarakan kembali tentang anak-anak perempuan Selafehat. Sebelumnya Tuhan telah menetapkan bahwa mereka boleh menerima tanah pusaka ayah mereka. Namun sekarang muncul pertanyaan baru. Jika mereka menikah dengan orang dari suku lain, apakah tanah pusaka itu akan berpindah kepada suku lain? Lalu Tuhan memberikan ketetapan agar warisan itu tetap terjaga dalam suku mereka. Saudara, di balik aturan ini ada prinsip rohani yang sangat penting. Apa yang Tuhan berikan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Tanah bagi Israel bukan sekedar harta. Itu adalah tanda janji Tuhan. Itu adalah bagian yang Tuhan percayakan kepada setiap suku. Karena itu mereka tidak boleh memperlakukannya sembarangan. Saudara, kita mungkin tidak menerima tanah Kanaan seperti Israel, tetapi Tuhan juga memberikan warisan kepada kita. Iman, keluarga, pelayanan, kesempatan, kebenaran firman Tuhan, generasi berikutnya, semua itu adalah titipan Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kita menjaganya dengan setia? Seringkali manusia lebih serius menjaga harta dunia daripada menjaga warisan rohani. Kita memikirkan masa depan ekonomi anak-anak kita. Itu baik, tetapi apakah kita juga memikirkan warisan iman mereka? Kita menjaga nama baik keluarga. Itu baik. Tetapi apakah kita menjaga kehidupan yang takut akan Tuhan? Saudara, kita Bilangan dimulai dengan sebuah generasi yang dihitung untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Namun karena ketidakpercayaan, banyak dari mereka tidak sampai. Sekarang kitab ini ditutup dengan generasi baru yang bersiap menerima warisan Tuhan. Pesannya jelas, setiap generasi bertanggung jawab meneruskan iman kepada generasi berikutnya. Dalam perjanjian baru, warisan terbesar kita bukan tanah di dunia, tetapi warisan kekal di dalam Kristus. 1 Petrus 1 ayat 4 berkata bahwa kita memiliki suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, semua yang ada di dalam dunia ini sementara, tetapi apa yang berasal dari Tuhan bernilai kekal. Karena itu hiduplah sebagai pengelola yang setia. Jaga iman, jaga keluarga, jaga panggilan, jaga kebenaran, jaga apa yang Tuhan percayakan. Renungan hari ini menegaskan berkat Tuhan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk dijaga dan diwariskan dengan setia bagi kemuliaannya. Pertanyaan refleksi bagi kita, warisan rohani apa yang sedang kita bangun bagi generasi berikutnya? Apakah kita menjaga dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami sadar bahwa semua yang kami miliki berasal dari-Mu. Ampuni kami jika kami sering lalai menjaga hal-hal yang bernilai kekal. Tolong kami menjaga iman, keluarga, pelayanan,
dan panggilan yang Engkau percayakan. Pakailah hidup kami untuk meninggalkan warisan rohani yang memberkati generasi berikutnya. Sampai akhir perjalanan kami, biarlah kami tetap setia berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.